Suara saya ada. Halo teman-teman, suara saya ada nggak ya? Boleh dibantu? Suara saya ada nggak ya, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak ya? Suara saya, suara saya udah ada ya? Suara saya udah ada ya? Oke, oke, oke. Oke. Tadi kita sedang live dengan Pak Helmi, tiba-tiba terputus. Oke, sambil menunggu Pak Helmi. Ya, oke. Halo Pak Helmi. Waduh, Sorry putus-putus banget ya. Pak Helmi, tadi ada kendala. Ya Pak. Ya, udah saya Oke, oke. matiin terus dinyalakan lagi udah bisa sih. Maaf ya Pak Helmi ya, ada Ya, kendala ya, tadi ya. Nggak enak di apa sama viewer aja, makin hilang nih habis. Oke ya. ya teman-teman, tapi pada masuk lagi sih Pak Helmi. Tapi nggak apa-apa, tapi nanti biasanya kita selalu save di IGTV sih begitu Pak. Jadi nanti mungkin teman-teman akan tetap bisa menonton kembali Pak Helmi begitu Pak. Oke. Biasanya yang nonton di IGTV akan lebih banyak sih biasa viewernya untuk Hmm. ini Pak. Ya, kita lanjutkan sebentar ya Pak Helmi ya Pak. Ya, ya. Oke oke oke. Pak Helmi, jadi kira-kira sekarang kesibukannya selain membuat YouTube channel Helmi Yaya Bicara itu kesibukannya apa aja nih Pak? Apalagi di tengah COVID ini, apakah Pak Helmi masih keluar-keluar untuk ketemu-ketemu orang atau di rumah aja begitu Pak Helmi? Saya sekarang justru banyak sekali ya apa aktif di bisnis. Ada saya sebagai CEO, ada sebagai advisor dan beberapa proyek. Hmm, Saya baru aja pulang ketemu dengan Pak Menteri tadi ya, Menteri Pariwisata, hmm, Parekraf ya, Mas Wisnu Tama. Karena hmm, terkait dengan saya jadi penasehat asosiasi pariwisata nasional. Jadi saya aktif aja gitu, cuman lebih hati-hati aja menjalankan uh, uh, COVID protokol gitu ya. Jadi saya tetap aktif lah semua. hmm, Jadi kadang-kadang saya syuting di rumah mengundang tamu, kadang-kadang saya keluar gitu. Kemarin ke Semarang, jadi nggak ada masalah lah. Jadi apa yang penting tetap pakai masker ya, cuci tangan, pakai hand hmm. sanitizer. Jadi menurut saya begitu dan distancing tentu saja. Hmm, oke 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 mantap Pak Helmi. Pak Helmi ini kan menurut saya udah sukses sekali nih Pak. Kalau menurut Pak Helmi sendiri, definisi sukses itu menurut Pak Helmi itu apa Pak? Ya kalau kita mencapai apa yang kita inginkan itu sukses, itu definisi pribadi lah ya. Yang Hmm, kedua, kalau kita berhasil apa ya bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau saya sih mendefinisikan tuh dua itu aja lah. Karena hidup saya simple banget. Saya hmm, bukan orang yang neko-neko, yang terlalu ambisi. Saya juga bukan orang yang terlalu apa ya. Jadi simple-simple aja lah. Begini aja bersyukur. Jadi apa sifatnya, yang penting tuh kita bisa bersyukur. Saya sangat bersyukur dengan apa yang saya terima sekarang ya. hmm, Jadi pengakuan orang, penghormatan orang, dan saya meng-create banyak sekali activity yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi menurut saya itu sukses menurut saya. begitu. Pak Helmi, untuk kelaknya Pak Helmi itu sebetulnya ingin dikenal sebagai apa sih Pak Helmi? Legasinya begitu Pak Helmi. Pak Helmi ingin meninggalkan apa begitu untuk diingat orang-orang begitu Pak Helmi? Saya mau diingat sebagai pernah lahir Helmiah orang baik-baik. Itu aja, itu udah lebih dari cukup. Orang baik-baik ya. Begitu Iya. ya Pak. Dan Helmi Yaya Bicara mungkin ya Pak ya, yang di YouTube yang Ya, akan ya, itu selalu legacy saya tuh. ada 100 tahun, bahkan 200 tahun, ribuan tahun kan ada terus gitu ya di sana gitu ya Pak. What else gitu. Jadi menurut Hmm, saya itu lebih dari cukup lah ya. Hidup itu adalah bagaimana kita membuat branding yang baik.
Ya, yang Nah, membanggakan anak-anak saya, membanggakan hmm, cucu saya, membanggakan istri saya gitu. Bahwa alhamdulillah semua orang atau banyak sekali orang mengatakan bahwa saya apa ya tidak mengecewakan mereka lah. Saya meninggalkan banyak karya, ya kan? Saya meninggalkan banyak inspirasi. Ya, saya dijulukin Raja Kuis, Raja Reality gitu. Orang hmm. kreatif, di Rut TVRI yang berhasil mengangkat TVRI dari nomor 15 dari tidak ditonton menjadi tonton orang, itu pun legacy saya. Jadi nggak ada lagi yang lebih dari itu menurut saya. And I'm happy gitu. Kalau ditanya apa yang saya mau, legacy apa ya, saya mau dikenal sebagai orang baik-baik yang Mantap. bermanfaat bagi orang. Itu aja. Saya penasaran nih sama Pak Helmi. Pak Helmi sebetulnya ada nggak sih kayak figur atau tokoh yang menjadi panutan Pak Helmi, menjadi figur untuk Pak Helmi itu sendiri, Pak? Ada nggak? Banyak, 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 Banyak banyak. banget ya. Banyak banget. Saya di luar saya pengagum Michael Jordan gitu, Hmm. dengan apa prestasinya, dengan sifat kompetitifnya gitu. Walaupun nggak ada manusia yang sempurna ya, Hmm. saya mengagumi juga kakak saya Tanto Wiyaya. I learn a lot from him. Saya mengagumin ayah saya, Hmm. seorang yang apa secara ekonomi apa jatuh gitu ya, tapi dia bisa Hmm. berhasil. Dia adalah seorang visioner yang apa membuat dua anak yang terakhir saya dan Tantowi menjadi berhasil. Jadi kombinasi dari berbagai banyak figur lah. Karena saya tahu tidak ada manusia yang sempurna. Saya Hmm. belajar banyak tuh dari orang yang menjadi musuh saya pun quote unquote. Ya saya kadang-kadang belajar banyak juga gitu. Dari Ah, seorang penjahat pun kadang-kadang kita ada sisi baiknya. Jadi ya udah gitu. Kan saya di konten YouTube saya sudah bilang, jangan hmm. mengagumin orang 100%, jangan membenci orang 100%. Hmm. Sisakanlah 10-15% agar kita tidak kecewa. Dulu Michael Jordan bagi saya adalah seorang yang sempurna. Ternyata di ujung-ujung ketahuan tidak juga gitu ya. Iyalah, itulah kesempurnaan Michael Jordan sebagai seorang manusia. Apa itu? Ya ketidaksempurnaan itu. Jadi menurut saya itu. Berarti memang setiap manusia tidak ada yang sempurna ya, Pak Helmi ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Mungkin Kesempurnaan manusia itu adalah sifatnya yang tidak sempurna itu. iya, 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 iya. Di dunia medsos ini apalagi yang ditampilkan, yang dikasih lihat ke orang-orang biasanya kan yang menawan-menawan dan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Padahal sebetulnya kan belum tentu di belakang sana mereka punya kesempurnaan itu ya, begitu ya Pak Helmi ya. Ya tergantung alirannya lah. Kalau Tergantung saya aliran. menggambarkan apa adanya lah. Betul, Bukan betul, bukan betul. fake gitu, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan yang Hmm, di-create gitu. Saya pikir hmm. kan alirannya masing-masing lah. Dan Aliran. penggemarnya pun masing-masing. Nggak perlu juga saling saling apa inilah. Kan ini udah media yang dimana kalau YouTube itu kita kan tanggung jawab sendiri-sendiri. Karena kita Hmm. yang membuat kontennya. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, Kalau di dunia YouTube kayaknya kita lebih bebas berkreasi begitu ya, Pak ya. ya, Kalau di ya, TV kan kita dibatas-batasi begitu ya, nggak ya, boleh ya, ini, ya. nggak boleh itu. Iya, harus Hmm. harus ngomong sama produser, harus ngomong dengan pemilik stasiun, harus tergantung juga dengan apa yang pengiklan bahkan bisa mendikte kita. Di sini kan tidak. Hmm. Berarti sekarang Bapak benar-benar berkreasi sesuai dengan keinginan Pak Helmi sendiri ya, Pak ya? Ya, itulah Oh, Helmi bicara. begitu. Saya bicara padanya, saya sharing banyak hal. Senang banget, senang banget. Kemarin saya sharing tentang bagaimana hubungan saya dengan Ana Avanti yang sangat touching itu 2 hari Hmm. sebelumnya dengan Fadlizon. Hari ini saya dengan Reza Rahadian. Juga satu Hmm. konten yang sangat luar biasa. Saya ngomong Hmm. tentang dunia film habis-habisan dengan Reza Rahadian. Seorang aktor yang sangat dikagumi. 13 tahun sudah mendapatkan 4 citra. Jadi menurut saya sih, waduh senang banget saya bisa mengeksplor ya. Ya, Wah. jadi mengeksplor banyak hal. Dari tamu saya belajar. Kemarin saya ngundang Yasa Singgi, saya Hmm. ngundang Gatan. Tiba-tiba saya belajar banyak dari mereka. Bagaimana Hmm. sikap orang yang non milenial seperti saya harus harus belajar gitu dari anak-anak milenial. Jadi menurut saya sih ya jangan pernah berhenti belajar lah. Saya pun masih belajar terus.
Betul, 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 betul. Berarti Pak Helmi Yahya itu memang sudah menargetkan satu minggu ketemu 2-3 orang begitu, ataukah satu hari ketemu satu orang untuk masuk ke YouTube channel Pak Helmi begitu Pak? Tergantung Biasanya. waktunya lah. Ya Tergantung waktunya. kadang-kadang saya berhari-hari tidak syuting, tapi kadang-kadang saya pernah satu hari 5 episode gitu dengan 5 tamu. Hmm. Jadi tergantung lah. Karena kan waktu saya kan bukan bikin YouTube doang. Saya Hmm. CEO perusahaan, saya komisaris, advisor, webinar saya penuh gitu. Dan saya Wow. punya beberapa tanggung jawab yang lain. Ya, jadi Hmm. ya enjoy lah. Saya sekarang hidupnya enjoy banget. Mantap banget Pak Helmi. Pak Helmi banyak menjadi CEO dan komisaris begitu. Pak Helmi gimana cara membagi-bagi waktunya begitu Pak Helmi ya? Keren banget Ya ya Pak Helmi. jangan semua pekerjaan diterima lah. Saya cukup banyak menolak. Ya, jadi saya juga kan harus tetap membagi waktu untuk Hmm. istri, anak, cucu saya, dan saya juga harus banyak me time-nya, we time-nya gitu. Ya, jadi menurut saya hidup itu harus balance. Ada Hmm. waktu untuk ibadahnya. Udahlah, semuanya dilengkapin. Jadi saya enak betul sekarang tidak terlalu terikat pada struktur sebuah institusi, instansi, apalagi instansi pemerintah. Jadi enjoy aja sekarang. Enjoy life. Ya, 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 betul, betul. Saya juga kemarin ada mendengar podcast Pak Helmi Yahya itu tentang Likasing begitu ya Pak ya. Hmm, hmm. Seorang Konglomerat. konglomerat yang sudah sangat terkenal. Dia mempunyai 3 kunci kesuksesan dalam investasi. Salah satunya Ya, investasi pada fakir miskin begitu ya Pak Helmi ya. ya, berderma. Jadi Berdharma. investasi pada ilmu, ya Hmm. kan, investasi berbakti kepada orang tua, dan Hmm. investasi kepada charity, ya, donasi membantu apa orang miskin atau orang yang membutuhkan, dan insya Allah itu pasti investasi yang akan dibalas oleh Allah, oleh Tuhan gitu ya, jauh lebih besar daripada yang diinvestasikan. Betul, banyak memberi dan kita juga pasti akan banyak menerima gitu ya Pak Ya, Helmi ya. ya. To Berarti give and to receive, itu rumusnya tuh, to give and hmm, to receive. Jadi kalau kita memberi pasti kita akan menerima. It's just a matter of time. mantap Pak Helmi nih. Berarti memang Pak Helmi juga menjalankan itu ya Pak Helmi, investasi di Ya, ya, mana Helmi memberikan ilmu kepada anak-anak muda seperti sekarang ini dan di ya. YouTube channel secara gratis begitu. Pak Helmi juga percaya Pak Helmi akan mendapatkan ilmu yang banyak juga begitu ya Pak Helmi Oh ya. iya, ya. Saya Orangnya. yakin betul. Saya yakin betul. Hmm. Wah, keren keren banget nih Pak Helmi nih. Pak Helmi, eh, kira-kira kan saya ada satu pertanyaan terakhir nih buat Pak Helmi nih. Sebelum kita mengakhiri sesi bincang-bincang kita, Pak Helmi. Halo, Pak Helmi. Halo, Pak Helmi. Halo, tes. Kedengaran? Oke, mungkin Pak Helmi terputus sinyalnya. Nah, itu dia teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali inspirasi dan banyak sekali ilmu dari Pak Helmi Yahya. Dia sharing-sharing kepada kita makna dari sebuah kehidupan, proses yang kita harus jalankan dari awal sampai akhir. Semua itu memang proses yang harus kita jalankan. Jadi tidak ada sebuah proses yang kita bisa skip begitu. Kayak mungkin sekarang Netflix yang kita kalau misalnya ada film series yang kita ada 20 series di mana series-series yang kita nggak suka kita bisa skip skip dan skip begitu untuk langsung kita tahu di end-nya, finish-nya seperti apa begitu. Tapi Pak Helmi menjalankan proses itu penting. Kita harus memang benar-benar menjalankan step by step
episode demi episode yang kita harus jalankan itu begitu. Dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 20 memang kalau itu harus kita jalankan semuanya ya memang artinya itu memang sudah takdir Tuhan, itu sudah kehendak Tuhan yang kita memang harus jalankan semuanya. Oke, mungkin memang kita sudah ditakdirkan untuk mengakhiri sesi bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Helmi Yahya. Koneksinya jelek hari ini, sorry banget teman-teman. Thank you udah nonton terus IG live kita, Success Stories TV by Investor Muda. Thank you udah mendukung kita. Kalau misalnya teman-teman merasakan manfaat akan sharing-sharing kita ini, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, di IG kalian, di story kalian mungkin. Thank you teman-teman. See you next time. Bye-bye.